Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat mahasiswa Umsidah yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berjumpa kembali secara daring di dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Oke. Diskusi pada topik kali ini adalah berkaitan dengan Pancasila di antara dua ideologi besar, yaitu antara kapitalisme dan sosialisme. Seperti apa sih gambaran tentang kapitalisme sebagai sebuah ideologi? Bagaimana kapitalisme itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan kemudian bagaimana komunisme, sosialisme itu menanggapi dengan ideologi kapitalisme? Lantas kemudian seperti apa perbandingan antara Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa dengan ideologi kapitalisme maupun sosialisme? Nah, di sini saya akan menguraikan sedikit ya gambaran secara umum perbandingan kedua ideologi tersebut dan kritiknya terutama terhadap dominasi kapitalisme yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia maupun di dunia secara umum. Oke. Untuk menyingkat waktu langsung saja kita pada pembahasan yang pertama tentang kapitalisme. Sebagai sebuah ideologi, tentu tidak asing bagi kita mendengar kapitalisme. Ya. Secara struktural, ya, kapitalisme itu sudah hadir di dalam berbagai sendi kehidupan bangsa. Ia masuk di dalam sistem sosial. Ia masuk di dalam struktur masyarakat kita. Mulai dari perilaku sosial, kemudian aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas politik, aktivitas budaya, dan lain sebagainya. Kapitalisme sebagai sebuah ideologi, ia sudah menjamah ke dalam berbagai macam sendi kehidupan. Maka di dalam topik diskusi yang akan kita bahas nanti adalah terkait dengan salah satu tesis yang disampaikan oleh George Reiser mengenai McDonaldization of Society. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya masyarakat yang termekdikan. Nah, ini sebuah gambaran bahwa standar kehidupan, pola makan yang ada di dalam masyarakat dunia ini dibuat sama dengan apa yang ada di Amerika. Ya, maka di sana ada sistem fast food, cepat saji. Fast food sebagai budaya instan itu adalah bagian dari kapitalis seperti itu ya, cepat saji. Ya. Kemudian pelayanan dari segi servis, ya, dari segi price, harga, dan dari segi berbagai hal yang lainnya itu juga ada standar-standar yang sama. Ya. Marketplace yang ditawarkan juga sedemikian, ada aturan-aturan bakunya. Tentu standarisasi yang ditetapkan oleh dunia, oleh global, itu kemudian bisa menggerus nilai-nilai lokalitas kedaerahan. Ya. Kita memiliki makanan-makanan tradisional, maka ia sedikit demi sedikit akan kemudian hilang. Karena apa? Karena ya tadi, orang lebih cenderung untuk memakan makanan yang diproduksi oleh merek-merek luar dan mengabaikan produk-produk lokal. Nah, itu salah satu contoh dominasi kapitalisme di dalam produk-produk makanan. Nah, kemudian dalam bidang produk sosial budaya, dalam konteks kebudayaan, pop culture, budaya pop adalah budaya yang cukup dominan. Kita sebagai generasi muda, kalian sebagai generasi muda ya terutama, mungkin akan terasa asing, terasa tidak pede kalau menggunakan apa yang menjadi ciri khas masyarakat kita. Ya. Pop culture menghendaki dominasi budaya dengan hadirnya budaya-budaya barat. Nah, maka di sana ada istilah dominasi budaya akan menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah culture shock, kesenjangan budaya, dan yang kedua adalah goncangan budaya, itu culture shock, dan yang kedua adalah culture lag,
goncangan budaya. Ya. Culture shock, masyarakat tidak sanggup menerima hadirnya budaya asing. Sementara kesenjangan budaya melihat bahwa ada budaya yang lebih unggul daripada budaya masyarakat kita. Itu dalam konteks bidang sosial budaya ya, dalam konteks budaya. Dalam konteks politik, kapitalisme hadir di dalam politik transaksional. Apa itu politik transaksional? Politik transaksional adalah politik jual beli, transaksi begitu ya. Ada cost, ada usaha yang dikeluarkan, maka harus ada reward. Ada hukum social exchange, ada hukum pertukaran sosial. Hukum pertukaran sosial itu menghendaki adanya give and reward, pemberian dan upah yang didapat. Pemberian, memberi suap, menerima suap, itu menghendaki seorang pemimpin yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menghendaki agar ia bisa menerima suara yang diberikan oleh orang lain seperti itu. Dengan demikian, ini masuk dalam kategori politik transaksional. Akibatnya apa? Akibat dari politik transaksional tentu akan mengakarnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktek korupsi, kolusi, nepotisme yang hadir di dalam struktur kekuasaan itu akan semakin ngakar dan semakin menguat. Ya, lahirlah politik oligarki, politik dinasti, di mana kekuasaan hanya berkutar pada sekelompok orang tertentu saja. Itu dalam bidang politik, ya. Dalam bidang keseharian juga sama, ya. Dalam bidang keseharian, dalam bidang konsumsi yang kita sehari-hari, hampir setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai macam iklan-iklan, ya, iklan-iklan begitu ya. Tentunya iklan memberikan sugesti kepada audiennya agar ia membeli. Ya, budaya membeli, budaya konsumtif itu adalah juga bagian dari praktek kapitalis seperti itu. Nah, itu beberapa contoh-contoh terkait dengan hadirnya kapitalisme dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pekerjaan yang dilakukan oleh buruh, itu juga bagian dari nilai kapitalisme tadi. Nah, misalnya kita ambil contoh. Nah, di dalam Karl Marx, salah satu antitesa dari ideologi sosialisme tadi, menyebut kapitalisme menghasilkan tiga strata, ya, tiga strata. Yang pertama ada upper class, yang kedua ada middle class, dan yang ketiga ada lower class. Upper class adalah kelas atas, sementara lower class adalah kelas bawah. Upper class kelas bourgeois, lower class kelas proletar. Nah, prakteknya seperti apa? Menurut Karl Marx, kapitalisme itu menyebabkan buruh tersubordinasi. Ya, ia tidak mendapatkan hak yang semestinya. Ia dipekerjakan dengan keringat yang berlebihan. Dalam bahasa Marx, istilahnya dengan surplus value. Seharusnya mereka mendapatkan keuntungan lebih terhadap apa yang didapatkan. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan hak yang semestinya. Nah, lantas bagaimana sih kritik kapitalisme terhadap ideologi sosialisme ya? Jadi sosialisme itu secara tidak langsung ia jawaban terhadap ideologi kapitalisme. Akan tetapi ia juga tentu tidak relevan dengan bangsa Indonesia karena bangsa kita mengenal ideologi Pancasila. Hanya saja sosialisme itu menitik beratkan pada beberapa ide-ide yang cukup kritis, ya. Hampir rata-rata tokoh-tokoh sosialis adalah tokoh-tokoh kritis. Yang diusung adalah transformasi pembebasan, liberasi, ya, justice, keadilan, emansipasi, egalitarian, persamaan. Karena itulah kemudian sosialisme lebih banyak diterima di negara-negara dunia ketiga sebagai negara-negara yang terjajah seperti itu, termasuk Indonesia. Latar belakang tokoh-tokoh kita secara tidak langsung mereka sedikit berhaluan kiri, kombinasi kiri dengan Islam seperti itu. Nah, kenapa ide-idenya mengusung pembebasan. Nah, lantas bagaimana kemudian kita melihat posisi Pancasila sebagai sebuah ideologi? Tentu Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa tidak mengambil saripati dari ideologi sosialisme ataupun kapitalisme ataupun
ideologi lain. Seperti yang diungkapkan oleh Bung Karno, Pancasila lahir sesuai dengan cita khas jati diri bangsa kita, di mana nilai ketuhanan menjadi sumber utama, ya. Nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemufakatan dan keadilan adalah sesuai dengan jati diri masyarakat bangsa Indonesia. Ada prinsip gotong royong, ada prinsip berbagi, ada prinsip keadilan. Itulah yang ditekankan oleh ideologi Pancasila. Nah, tentu hal ini juga selaras begitu dengan nilai-nilai sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, di mana Islam secara tidak langsung adalah mayoritas penduduk di masyarakat kita. Islam memandang bahwa perlu ada keadilan. Harta jangan sampai berputar pada sekelompok orang tertentu saja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Supaya harta itu tidak hanya berputar pada orang-orang tertentu saja. Ada prinsip sedekah, berbagi. Ada prinsip untuk ta'awun, bekerja sama. Itu yang ditekankan pada ajaran-ajaran agama. Kapitalisme sebagai sebuah ideologi, tentu ini merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Di mana hampir kalau kita perhatikan, alam yang kita lihat seperti sekarang ini sudah semakin hancur. Eksploitasi alam yang berlebih-lebihan, kerusakan lingkungan yang semakin rusak, ini tidak bisa dihindari. Manusia adalah antroposentrisme, manusia sebagai penakluk lingkungan, manusia sebagai mengeksploitasi lingkungan secara berlebih-lebihan. Nah, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Nah, ini bagaimana kemudian perlu kita sebagai bangsa, ya, kita sebagai warga negara punya kesadaran untuk membangun negeri ini supaya lebih baik lagi, ya, seperti itulah. Nah, itu hal-hal yang ingin saya diskusikan sedikit pengantar materi kita pada topik kali ini tentang Pancasila sebagai sebuah ideologi dengan perbandingan kapitalisme dan sosialisme. Oke, lebih lanjut silahkan kita berdiskusi dalam forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Umsida. Dari sini pencerahan bersemi.